Jikalau ada perampok atau pencuri yang berani masuk ke lokasi yang sudah kita tancapkan tadi, maka dia akan terlihat kebingungan. Bingung dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Junaidiyah TV. Semoga saudara dan saudariku sekalian dalam kondisi sehat walafiat, bahagia, dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Agar aman dari usaha pencurian atau perampokan. Di antaranya ada yang membuat tembok yang tinggi dan besar, ada yang membuat pagar keliling yang berupa kawat berduri, ada pula yang memasang CCTV di seluruh bangunan. Hal itu dilakukan tentunya agar dapat mengawasi bangunan yang dimaksud. Walau sudah melakukan berbagai hal yang demikian, ternyata masih saja ada yang kebobolan, masih saja ada yang kecurian, masih saja ada yang kerampokan. Di saat ekonomi sedang lesu, sedang marak-maraknya aksi pencurian dan aksi perampokan. Di tempat kami misalnya, itu lagi marak-maraknya pencurian rumah dan gedung-gedung walet. Rumah dan gedung-gedung walet. Banyak cara oleh mereka untuk membobol. Bisa merusak kunci gemboknya, bisa pula mereka melobangi, membor bagian bangunan, apalagi bangunannya itu dari bangunan beton. Itu sangat mudah bagi mereka untuk membobolnya. Nah, sarang yang diharapkan keuntungannya dari investasi yang luar biasa habis semua. Sarangnya habis semua diangkut oleh pencuri atau perampok. Bukan hanya itu, sama mesin-mesin elektronik manggil suara waletnya pun ikut hilang. Nah, boro-boro mau menikmati hasil dari investasi sarang burung walet, malah tekor, malah yang modalnya saja tidak balik. Nah, itu. Dan juga kerap terjadi perampokan. Jangankan harta, nyawa yang punya rumah pun terancam. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini izinkan kami berbagi bagaimana amankan rumah, toko, atau tempat usaha lainnya, ataupun gedung walet dari gangguan pencuri atau perampok. Bagi yang percaya dan yakin, monggo. Tentunya apa yang saya sampaikan ini tidak bertentangan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya sangatlah mudah. Yang pertama, carikan kayu seperti ini. Kayu apa ini? Ini kayu dari pohon bunga sepatu. Nah, kayu yang mudah hidup ketika ditancapkan di tanah, tetapi juga lumayan kuat. Misalnya seperti pohon sepatu, bisa pohon kelor, bisa pohon insulin dan lain-lain, terserah.
yang mana yang dianggap mudah didapatkan di tempat saudaraku sekalian. Yang penting syaratnya pohonnya, kayunya itu mudah tumbuh ketika ditancapkan, tetapi bukan yang seperti singkong, karena singkong mudah tumbuh tetapi tidak kuat. Nah, ketika kayu itu sudah ada, maka lakukan ikhtiar ini. Pertama melakukannya itu adalah yang harus dicatat tanggalnya, yakni tanggal 1 Qamariyah, tanggal 1 di bulan Islam. Bisa 1 Syawal, bisa 1 Ramadan, bisa 1 Safar, bisa 1 Rabiul Awal, terserah. Mau 1 bulan Rajab, yang penting tanggal 1 dalam penanggalan Islam. Nah, kapan melakukannya? Melakukannya adalah setelah matahari itu mulai tenggelam. Jadi ba'da asar, setelah selesai sholat asar, nanti kalau sudah menjelang senja, matahari sudah mulai tenggelam. Nah, disitulah kita melakukan ikhtiar ini. Kayu yang sudah ada itu dibawa, kita dalam posisi sudah suci, maksudnya sudah berudu, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, sebelum kita menancapkan kayu ini di depan atau di halaman rumah kita, atau di halaman toko, atau di halaman gedung walet, cukup 1. Maka dalam hati kita bermunajat kepada Allah, kita bermohon kepada Allah. Apa kata kita dalam hati? Ya Allah, sesungguhnya saya memohon agar Engkau memagari seluruh bangunan ini dari segala penjuru. Cukup demikian. Maka ketika kita, sebelum kita menancapkannya, kita harus membaca 1 ayat yang ada di dalam surah Yasin, yakni surah Yasin ayat 9, yang saya yakin kita semua sudah hafal. Membacanya dalam posisi 1 napas. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tarik napas. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Cukup 1 kali. Setelah selesai bernapas, tancapkan di tanah di halaman rumah kita tadi. Tancap. Nah, sekali tancap sudah selesai. Saya ulang, surah Yasin ayat ke-9. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dengan 1 kali tarikan nafas. Setelah selesai tancapkan, maka selesailah prosesnya. Dengan ikhtiar ini, maka bangunan yang kita maksud tersebut akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, akan aman dari gangguan pencuri ataupun perampok. Jikalau ada perampok atau pencuri yang berani masuk ke lokasi yang sudah kita tancapkan tadi, maka dia akan terlihat kebingungan. Bingung dia. Kenapa? Nah, karena bingung karena tidak melihat bangunan yang mau dia masuki. Ke sekelilingnya bingung dia, seperti seolah-olah berada di tempat yang aneh, tempat yang belum pernah dia lihat. Nah, oleh karena itu saya berpesan, jikalau nanti suatu saat setelah kita melakukan ikhtiar ini, suatu saat ada kejadian seperti itu, ada orang yang dicurigai terindikasi sebagai pencuri atau perampok, maka mohon jangan dihakimi, jangan dipukuli, jangan dibikin babak belur, tapi cukup ditangkap dan serahkan kepada yang berwajib. Atau yang lebih bijak lagi, ketika ditangkap kasih makan, kasih minum,
ditanya baik-baik, diberi nasihat. Setelah itu syukur-syukur kalau mereka dikasih uang, nah dikasih sedekah uang sekemampuan kita. Nah insya Allah itu akan membawa kebaikan untuk kita dunia wal akhirah. Demikian yang bisa disampaikan. Jangan lupa diamalkan, dipakai bagi yang meyakini. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Bagi yang kurang jelas bisa dikasih komen di konten ini atau di video ini. Silahkan dikasih komen yang untuk penjelasan lebih lanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.